Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang jimat kelendeng mungil. Makna dari kelendeng mungil itu, kelendeng itu sebuah wadah, saudaraku, atau berwujud seperti guci kecil, sedangkan mungil ya itu tadi masuknya kecil, mungil karena barangnya kecil. Dan ini saudaraku ya, bisa kita lihat, dan kebetulan ini saudaraku, ini dari bahan besi kuning seperti ini, barang asli ori kuno saudaraku, barang peninggalan, sangat bagus sekali. Dan jenis dari kelendeng mungil sendiri saudaraku itu memang ada beberapa, ada yang terbuat dari tanah liat, ada juga dari batu. Namun semenjak saya jadi kolektor benda bertuah saudaraku, itu saya mendapatkan barang asli ori kuno jimat kelendeng mungil, bahannya dari ini saudaraku. Kebetulan itu tadi dari bahan besi kuning, dan di dalamnya ini saudaraku ada mustikanya saudaraku. Kalau diguncang-guncang seperti ini, kedengaran saudaraku ya, dia terdengar karena di dalam ada biasanya sejenis mustika saudaraku. Dan jimat kelendeng mungil itu sendiri saudaraku itu dipakai buat sarana media seperti pelet, buat menundukkan orang, untuk memengaruhi lawan bicara kita agar supaya tunduk, itu ngikut apa yang kita inginkan, seperti gendam-gendam seperti itu saudaraku jenisnya. Dan bisa juga dipakai buat sarana kalau ada orang yang pergi dari rumah saudaraku, atau minggat bahasanya, itu bisa juga. Dan bisa juga dipakai buat media sarana dagang saudaraku. Nanti akan saya kasih tahu caranya agar bisa menggunakan tuah dari jimat kelendeng mungil itu sendiri. Sebenarnya begini saudaraku ya, cara menggunakan tuah jimat kelendeng mungil itu pakai dupa saudaraku. Dan ini kan ada talinya saudaraku, memang seperti ini, digantung, nanti di bawahnya itu dikasih dupa dan dibacakan doanya saudaraku. Memang zaman dulu itu sebagian memang ada mantranya, itu berbeda-beda juga tergantung asal usulnya saudaraku bendanya. Dan kebanyakan yaitu saudaraku ada juga yang itu tadi saya sebutkan dari tanah liat, itu berwujud gede kecil, ada juga dari batu, ada juga kalau zaman sekarang itu banyak duplikatannya itu dari semen saudaraku, dari bahan semen. Kalau yang asli ya, kalau sekarang susah karena itu tadi, kalau bikinan orang-orang sekarang itu biasanya dari tanah liat saudaraku. Dan benda-benda seperti ini itu dulu terkenal di daerah Cirebonan saudaraku, itu dipakai orang-orang sana zaman dulu, itu melegenda sekali sih sebenarnya. Kalau kita paham dunia spiritual, benda bertuah itu kita akan memahami. Namun yang harus dipastikan saudaraku ya, media seperti ini itu yang penting barangnya asli saudaraku, barangnya asli dulu. Nanti kalau barangnya asli itu, kalau kita pakai itu atau kita gunakan tuahnya itu pasti akan berfungsi secara maksimal. Itu tadi saudaraku caranya, digantung, bawahnya itu dikasih dupa, dibakarkan dupa itu saudaraku ya, dupa dibakar, dibacakan mantranya. Dan mantranya itu berbeda-beda saudaraku, itu tadi sudah saya bilang, saya ulang lagi, itu berbeda-beda tergantung asal usulnya itu tadi. Kalau zaman sekarang itu kan mantranya mungkin tergantung
yang dimasukkan atau diisikan ke dalam kelenteng mungil yang bikinan baru itu saudaraku. Namun kalau ini simple kok saudaraku, cara menggunakan simple, cukup itu tadi, dan kita sambil konsentrasi saudaraku, kita tujukan ke seseorang yang kepengen kita tundukkan atau kita pengaruh itu tadi, atau buat memanggil orang yang minggat itu tadi saudaraku, atau kita taruh di tempat usaha dagang, kita kasih dupa itu, kita konsentrasi sambil kita berdoa saudaraku, agar orang-orang itu istilahnya dagangan kita laris lah. Itu insya Allah dalam waktu secepatnya itu banyak orang yang berbondong-bondong kepingin beli usaha kita, bahasanya dagangan kita lah, kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau dipakai buat melet orang saudaraku, biasanya itu harus ada fotonya. Itu nanti kelenteng mungilnya ini, jimat kelenteng mungilnya digantung itu, dibakari dupa. Setelah itu dipegang, digantung di atas foto saudaraku, foto ya orang yang kita tuju itu. Kita bacakan doanya, dan itu akan berputar saudaraku kelenteng mungilnya, kita ikuti saja. Nanti kalau berputar dengan kuat saudaraku, itu yang kita tuju, target itu sudah kena atau sudah terpengaruhi, bahasanya sudah kena pelet itu tadi, seperti itu saudaraku. Dan kebanyakan ya saudaraku, jimat kelenteng mungil itu ini sebenarnya paling langka saudaraku. Karena apa ya? Karena masuknya paling besar. Dan dulu itu talinya ini sebenarnya sudah saya ganti saudaraku, karena benangnya dulu itu sudah kemakan usia. Namun kalau bendanya ini saya jamin itu asli ori saudaraku. Karena apa? Karena barangnya saudaraku langka sekali, yang jenis jimat kelenteng mungil yang seperti ini itu langka sekali. Kenapa ya? Karena itu tadi barangnya langka. Namun kalau soal daya magisnya itu super istimewa saudaraku. Dan kalau ditanya apakah langsung bisa dibuktikan tuahnya Gus, bisa saudaraku, asal ada yang mau tanggung jawab. Karena kalau sudah dipakai buat memelet orang atau diarahkan ke orang, itu bahayanya itu kan kalau sudah kena ya saudaraku, harus ada yang tanggung jawab, seperti itu. Buat saudaraku sekalian, kalau punya jimat kelenteng mungil disimpan baik-baik. Namun biasanya ada kuncinya saudaraku, ada caranya. Kalau tidak ada ya paling itu tadi, bisa-bisa barangnya palsu. Karena apa? Karena jimat kelenteng mungil itu di luaran sana itu banyak saudaraku ya, tapi kebanyakan itu tadi juga barangnya palsu. Itu yang harus dipahami ya saudaraku ya. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku, edukasi kali ini tentang jimat pelet yang maha dahsyat, jimat kelenteng mungil, atau ada sebagian orang itu menyebutnya masuknya jimat Guci Soleman atau jenisnya buli-buli. Ya karena terkadang orang itu tergantung dapatnya dari mana saudaraku, karena pengetahuan seseorang itu kan tidak sama kalau tidak ahlinya. Dan ada sebagian orang itu tadi menyebutnya itu jimat buli-buli, ada juga yang dinamakan Guci Soleman, karena ini bentuknya juga kan seperti guci saudaraku ya, seperti guci. Namun yaitu tadi, ini dulu saya dapat itu, yang punya itu bilang ke saya namanya kelenteng mungil jimat pelet yang maha dahsyat. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Namun yang harus diingat saudaraku ya, jimat atau sarana media seperti ini gunakanlah buat kebaikan saudaraku. Gunakan itu dalam hal yang bermanfaat, jangan disalahgunakan lah bahasanya. Takutnya kalau punya seperti ini nanti kan
perempuan terus itu repot juga. Gunakan dalam kebaikan, contoh buat usaha, buat naik jabatan kan bisa saudaraku ya. Yang seperti itu aja yang bermanfaat, biar kita juga berkah, dan benda-benda seperti ini bisa kita simpan buat peninggalan ke anak cucu. Oke saudaraku, cukup sekian dulu. Nanti kalau ada saudaraku yang masih kurang paham, kedepannya akan saya buatkan edukasi lagi. Cukup sekian dulu ya saudaraku ya. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.